Pemirsa, pencurian tiang lampu taman di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi pelaku terbilang nekat karena tetap membawa tiang yang dicurinya meski diteriaki oleh warga. Inilah rekaman amatir yang viral memperlihatkan seorang pria menggotong sebuah tiang lampu taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading Barat. Sementara dari kejauhan warga yang merekam peristiwa itu meneriaki pelaku. Tetapi pelaku tetap membawa tiang yang dicuri dengan cara digergaji. Pelaku lalu menghampiri rekannya yang menunggu di atas sepeda motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Dari pantauan lokasi, lebih dari satu tiang lampu taman yang hilang dicuri. Warga menyebut biasanya pencurian terjadi pada malam hari dan baru kali ini melihat pencurian tiang lampu pada siang hari. Ini emang sering ada pengambilan tiang-tiang atau Iya, bagaimana? sering, tapi baru kali ini siang-siang, biasanya tengah malam. Nah, mama saya sendiri saksinya. Kalau tiang itu sering diambil, kadang pembatas-pembatas jalan digergajiin, tapi itu malam-malam. Nah, kebetulan siang ini kita kejadiannya ada, terus kita videoin buat sebagai alat bukti. Tidak hanya pencurian tiang lampu, warga menyebut besi pembatas jalan juga kerap jadi sasaran pencurian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan yang dialami siswa Binus School telah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Satreskrim Polres Tangerang, Banten masih terus memeriksa sejumlah saksi. Dalam pengakuannya, korban 2 kali mengalami bullying. Sementara Komisioner Perlindungan Anak Indonesia akan terus mengawal kasus perundungan anak dengan memberikan pendampingan kepada korban. Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Banten masih melakukan penyelidikan terhadap kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binus School Serpong. Selain sudah memeriksa sejumlah saksi, polisi juga menaikkan kasus ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Bahkan meski saat ini korban telah berada di rumah, namun korban masih diwajibkan untuk menjalani rawat jalan. Dari pengakuan korban, dirinya telah mengalami perundungan sebanyak 2 kali. Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Kondisi korban saat ini menurut informasi yang kami terima sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Rencananya korban akan menjalani pemeriksaan psikologi. Sementara itu, kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Binus School di Tangerang Selatan terus mendapatkan pengawalan. Kali ini Komisioner Perlindungan Anak Indonesia menyambangi Mapolres Tangerang Selatan. Tak hanya KPAI, dalam kesempatan ini tim dari PT PP2A Tangerang Selatan juga turut hadir guna mengawal kasus ini. Kedatangan KPAI kali ini guna memberikan pendampingan kepada korban. Kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak korban kekerasan fisik psikis ini memang prosesnya harus cepat. Kemudian juga seperti itu pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan hukum, kemudian pendampingan psikososial dan juga bantuan sosial. Sementara itu, KPAI juga telah berkomunikasi dengan keluarga korban dan pihak sekolah, serta dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, siswa korban perundungan di SMA Binus School mendatangi P2TP2A Tangerang Selatan, Banten Selasa sore. Kedatangan korban guna mendapat bantuan psikologis karena mengalami trauma mendalam. Korban perundungan SMA Binus School mendatangi P2TP2A di Jalan Rawabuntu, Tangerang Selatan dengan didampingi orang tua korban. Pihak KPAI juga turut mengawal kedatangan korban. Kedatangan korban ke P2TP2A guna mendapatkan bantuan psikologis karena masih mengalami trauma mendalam. Komisioner KPAI mengatakan pihaknya beserta P2TP2A terus mendampingi korban, baik dari segi hukum maupun psikologis korban hingga permasalahan tuntas. Memang kondisi anak identitas itu penting. Yang penting nanti kami memastikan apakah mendapatkan pendampingan psikologis sudah, dan anak masih butuh pemulihan.
Pertemuan P2TP2A dengan korban berlangsung tertutup. Usai pertemuan, korban bersama orang tuanya langsung meninggalkan kantor P2TP2A. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pencurian kotak amal di sebuah warung bakso di Sungai Penuh Jambi terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat tidak ada pelanggan dan penjaga warung berada di lantai 2 warungnya. Pencurian berlangsung hanya dalam hitungan detik. Aksi pencurian kotak amal di sebuah warung bakso di Pasar Sungai Penuh Jambi terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, nampak pelaku yang menggunakan jaket terlebih dahulu mondar-mandir ke dalam warung bakso di Pasar Sungai Penuh Jambi. Setelah situasi dipastikan aman, pelaku dengan santai menggasak kotak amal milik sebuah masjid yang diletakkan di atas meja kasir. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur kotak amal tanpa diketahui oleh siapapun. Lantaran warung baru dibuka dan penjaga warung sedang berada di lantai 2. Peristiwa pencurian baru diketahui setelah penjaga turun dan terlihat kotak amal telah menghilang. Aksi pencurian ini baru diketahui setelah melihat rekaman CCTV. Ngintip dulu dan dia sempat memanggil dan sempat mengucapkan salam. Kebetulan nggak ada yang nyaut dan keluar lagi, udah tuh masuk lagi. Udah dicek CCTV memang benar dia pakai jaket, ngambilnya langsung dibawa kabur. Pencurian kotak amal ini baru pertama kali terjadi di warungnya dan pemilik warung bakso tidak melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Seorang wanita muda yang sedang hamil nekat melakukan pencurian di toko laundry di Jalan Gatot Subroto, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan terekam kamera CCTV. Apesnya saat mengambil uang di dalam laci, aksinya dipergoki pemilik toko. Seorang wanita muda yang sedang hamil berinisial N terekam kamera CCTV saat mencuri di toko laundry yang berada di Jalan Gatot Subroto, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Apesnya saat mengambil uang di dalam laci, aksinya dipergoki pemilik toko. Dari rekaman CCTV terlihat seorang wanita mengenakan masker, sarung tangan, dan sweater penutup kepala ini masuk ke dalam toko dengan berpura-pura sebagai pelanggan yang akan mengambil baju. Namun setelah melihat ke arah kasir tanpa penjaga, pelaku kemudian berusaha membuka laci dan mengambil uang. Namun aksinya kemudian digagalkan setelah pemilik toko tiba-tiba muncul. Ketahuan aksinya dipergoki, pelaku yang ditanya kemudian beralasan sedang mencari baju yang di laundry. Namun pemilik toko yang tidak percaya dengan keterangan pelaku kemudian melaporkannya ke polisi. Dari pengakuan pelaku, rencananya uang hasil curian akan digunakan untuk makan. Jadi kita bawa ke Polres, sampai di Polres kita periksa, saya bikin LP, pas lihat perutnya agak buncit di situ kan. Nah, terus saya tanya, kamu hamil? Iya bang, saya hamil 6 bulan. Nah disitulah baru kita agak ada rasa kemanusiaan lah di situ. Jadi kita panggil keluarga. Suaminya datang minta maaf, akhirnya ya udah saya ambil. Meski sempat dilaporkan ke polisi, kasus ini kemudian diselesaikan secara damai. Pemilik toko tidak melanjutkan kasus dengan alasan kemanusiaan setelah melihat kondisi pelaku yang sedang hamil 6 bulan. Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, iNews melaporkan.